Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maila Ayu Pramudita dari kelas 3 AHB. Saya di sini akan menjelaskan tentang kriteria investasi pada budidaya pakcoy di CV Sogafar. Yang pertama yang harus kita masukkan yaitu jumlah panen. Nah, ini kita dapatnya dari sheet yang sebelumnya, itu kita tinggal ketik sama dengan, kemudian ke sheet yang sebelumnya, terus kita klik, terus kita tarik ke samping. Maka akan sama semua. Untuk harga panennya juga sama, kita dapatkan dari sheet yang sebelah. Nah, Ibu, di sini saya akan sedikit memperbaiki yang dari sheet sebelumnya itu ada sedikit yang salah dari jumlah jumlah biaya variabel. Ini sudah saya revisi menjadi yang benar. Lanjut yaitu untuk hasil penjualannya, caranya sa- kita kalikan jumlah panen dengan harga panennya, yaitu jumlahnya 1.800 dikali dengan 7.000, maka didapatkan hasil 12.600.000 rupiah. Kita klik saja dengan tanda tambah ini, kita tarik ke samping, maka akan sama semua. Nah, untuk biaya pengeluaran yang pertama yaitu material. Kita biaya pengeluaran itu ada investasi dan biaya variabel, biaya tetap. Nah, untuk investasinya itu kita dapat 1.276.000. Nah, ini kita dapatkan dari sheet yang investasi dan penyusutan. Kita klik yang investasi per tahun. Kemudian kita klik saja yang tanda tambah ini ke samping. Maka akan sama seperti di sheet yang investasi dan penyusutan. Nah, kemudian kita menghitung biaya variabel, yaitu di tahun pertama kita dalam 1 tahun itu membeli bibit pakcoy harganya 1.080.000. Pupuk kotoran hewan itu 540.000. Ini sudah terhubung dengan sheet yang sebelumnya ya Ibu. Kemudian untuk nutrisi organiknya yaitu 720.000, plastiknya 270.000, insektisida 540.000, ZA-nya 288.000. Nah, untuk biaya tetapnya yaitu biaya transportasi 240.000 per tahun, gaji karyawan itu 3.600.000 per tahun, biaya penyusutan 246.190 rupiah per tahun. Ini sudah terhubung semua dengan sheet yang sebelumnya. Kemudian kita untuk menghitung pengeluaran yaitu kita jumlahkan semua biaya investasi, biaya variabel, dan biaya tetap dalam setiap tahunnya. Caranya yaitu sama dengan kita ketik sama dengan sum biaya investasi, kemudian biaya tetap, biaya variabel dan biaya tetap. Kemudian kita enter dan kita tarik tanda tambah semuanya. Kemudian setelah itu kita bisa mendapatkan keuntungan. Keuntungan didapatkan dari pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Nah, caranya sama dengan pemasukan dikurangi
dengan pengeluaran. Terus kita tarik saja tanda tambah ini ke samping. Nah, untuk jumlah yang di sampingnya ini sama seperti yang lain, kita cukup ketik sama dengan sum, kemudian yang mana yang ingin dijumlahkan, kemudian enter, maka didapatkan hasilnya. Nah, untuk kriteria investasi di sini ada net present value, gross BC, net BC, IRR, BEP unit, BEP penerimaan, dan perhitungan payback period. Nah, yang pertama itu net present value. Nah, untuk menghitung net present value, kita perlu menghitung present value penerimaan dan present value biaya dulu. Nah, untuk menghitung present value penerimaan, kita kalikan dengan jumlah penerimaan, kita kalikan dengan diskon faktor. Nah, kita di sini asumsinya 10%. Kemudian kita tarik saja ke samping. Maka didapatkan hasilnya seperti ini. Untuk present value biaya, caranya yaitu kita mengalihkan diskon faktor dengan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan selama 1 tahun itu. Nah, setelah itu kita menghitung present value keuntungan. Present value keuntungan ini didapatkan dari diskon faktor dikali dengan keuntungan per tahunnya. Maka didapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk net present value itu kita dapatkan dari jumlah present value keuntungan. Caranya yaitu kita seperti biasa sum, kemudian kita tarik, kemudian enter. Maka didapatkan net present value-nya yaitu 17.805.327 rupiah. Nah, untuk menghitung gross BC, kita menghitungnya dengan cara sama dengan jumlah penerimaan kita bagi dengan jumlah biaya atau pengeluaran. Maka didapatkan gross BC-nya yaitu 1,59. Jadi, dari setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 1,59. Nah, untuk net BC, cara menghitungnya yaitu kita jumlahkan present value keuntungan yang positif dibagi dengan yang negatif. Nah, jangan lupa kita di depannya ini kita beri sama dengan agar hasilnya nanti menjadi positif. Maka didapatkan net BC yaitu 14,95. Jadi dalam 1 rupiah biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan bersih sebanyak 14,95. Nah, untuk menghitung BEP atau Break Even Point Unit, yaitu caranya dengan membagikan biaya tetap dibagi dengan buka kurung harga panen per jumlah panen. Maka didapatkan BEP unitnya yaitu 803 dan untuk biaya BEP penerimaan cara menghitungnya yaitu biaya tetap kita bagi dengan 1 dikurang biaya variabel dibagi dengan hasil penjualan. Jadi atau pemasukan per tahun. Maka didapatkan break
biaya BEP penerimaannya yaitu 5.619.515. Nah, untuk menghitung payback period, kita harus tahu dulu kumulatif present value-nya per tahun. Nah, setelah itu, cara menghitung kumulatifnya yaitu present value keuntungan ditambah dengan yang minus ini. Jadi yang ini ditambahkan 1.276.000 rupiah ini minus ini kita tambahkan dengan yang ini. Jadi yang minus ditambah ini terus jadinya yang ini. Kemudian yang selanjutnya sama yang sebelumnya ini ditambah yang ini. Nah, untuk menghitung payback periodnya, yaitu kita harus mengetahui modalnya berapa dan itu terbayar di tahun keberapa. Nah, kalau di sini itu kita tulis sama dengan dari eh, yang sebelum terbayar biaya investasinya atau setelah sebelum terbayarnya itu kita tulis sekarang ini di tahun ke nol, jadi kita tulis 0 ditambah dengan modal, itu kita buka kurung dulu, modal dikurangi dengan yang sebelum terbayar, kemudian tutup kurung dibagi dengan yang sudah terbayar dikurangi dengan yang belum terbayar, kemudian di enter. Maka didapatkan untuk investasi akan kembali pada tahun ke 0,65 atau belum sampai 1 tahun, maka biaya investasi kita akan kembali. Nah, demikian kriteria investasi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.